bulan ini, yaitu bulan Sya'ban 1443 Hijriah, baik ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah yang sifatnya sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bulan Sya'ban adalah bulan terangkatnya amalan seorang hamba kepada Rabb semesta alam. Nabi SAW, beliau pernah ditanya oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an. Dalam hadis riwayat An-Nasai, sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah yang paling banyak kecuali puasamu di bulan Sya'ban. Seakan-akan sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, apa alasannya? Mengapa engkau dalam setahun puasa sunnahmu yang paling banyak kau lakukan di bulan Sya'ban? Kenapa? Maka Nabi SAW beliau menjawab dengan 3 jawaban. Jawaban yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhan." Kata beliau SAW, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh orang, bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, yang letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin." Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan seorang hamba kepada Rabb semesta alam. Dan alasan yang terakhir, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku senang ketika amalanku diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berdasarkan hadis ini Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama mengandung beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama bahwasannya, mengapa Nabi SAW memperbanyak bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa, memperbanyak saum sunnah, puasa sunnah di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban sering dilalaikan oleh manusia. Seakan-akan Nabi hendak mengajarkan kepada kita yang sering diingat orang itu sering dihidup-hidupkan oleh kebanyakan manusia di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Lihat kalau sudah masuk Rajab atau Rajab, ada sebagian kaum muslimin yang mengoptimalkan ibadah di bulan Rajab dengan puasa Rajab misalnya. Sampai-sampai ada istilah Rajaban. Nah, ada juga di antara kaum muslimin yang mereka merayakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berkeyakinan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab tanggal 27. Padahal tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang hal ini. Sehingga mereka di bulan Rajab merame-ramekan, apalagi Ramadan. Ada tarawih, ada witir, ada tadarus Quran, ada kajian-kajian menjelang berbuka puasa. Ramai masjid dengan berbagai macam kegiatan. Sya'ban sepi, ada di tengah-tengah dia. Maka Nabi menghidup-hidupkan bulan Sya'ban dengan memperbanyak saum-saum, puasa-puasa sunnah. Makanya katanya para alim ulama, orang itu kalau menghidup-hidupkan waktu, yang waktu itu adalah sering dilupakan oleh orang, dilalaikan oleh orang, ganjarannya pasti besar. Nggak mungkin sedikit ganjarannya. Contoh,
Nggak usah jauh-jauh. Contoh, tahajud. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lihat tahajud. Salat yang dilakukan sepertiga malam terakhir. Di saat manusia banyak yang terlelap dengan tidurnya. Sebagian orang menghabiskan waktu malamnya dengan begadang. Sebagian orang menghabiskan waktunya, na'udzubillah, maksiat. Tetapi ada di antara kita hamba-hamba Allah yang menghabiskan sepertiga malam terakhir tersebut untuk munajat, berdoa kepada Allah. Makanya tahajud satu-satunya sholat sunnah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Sholat sunnah yang lain gak ada. Gak ada sholat sunnah yang lain. Hanya tahajud yang masuk di Quran. Istimewa. Makanya menghidup-hidupkan amalan yang sering dilalaikan oleh banyak orang, itu pasti istimewa. Termasuk puasa sunnah di bulan Sya'ban. Saya ingin menyampaikan sebuah ayat tentang tahajud. Bahwasanya ibadah yang satu ini satu-satunya amalan yang masuk di dalam Al-Quran. Dari jajaran sholat sunnah, ya cuma tahajud. Allah berfirman di surat Al-Isra. Surat yang ke-17 ayat yang ke-79. Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita dengarkan murattalnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud. Sebagian malam lakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan. Berarti hukumnya sunnah, tidak wajib. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, ya kan? Hanya tahajud. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah saum sunnah di bulan Sya'ban. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang nomor 2 tentang hadis tadi, bahwasannya Nabi memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban dengan puasa sunnah. Berarti puasa sunnah di bulan Sya'ban ini adalah puasa yang istimewa. Pak Bu, ada amalan itu yang diterima oleh Allah setahun sekali, ada yang sepekan 2 kali, ada yang sehari 2 kali. Ada amalan itu yang diterima oleh Allah setahun sekali. Kapan? Sya'ban. Sya'ban itu adalah bulan, tempat di mana seluruh amalan kita setahun naik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi terhitungnya Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Sani, Rajab, ketemu Rajab lagi. 11 bulan ini naik kepada Allah, dilaporkan naik setahun sekali, yaitu Sya'ban. Lalu kemudian ada amalan itu yang diterima oleh Allah sepekan 2 kali, Senin dan Kamis. Makanya Nabi ketika ditanya tentang puasa Senin dan Kamis, Nabi mengatakan, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang ketika amalku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Dan Senin dan Kamis pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Makanya Bapak Ibu kalau bertanya, kapan Ustadz pintu surga itu dibuka? Ya cuma 2 waktu saja. Yang pertama ketika masuk Ramadan, yang kedua adalah ketika Senin dan Kamis. Ketika Ramadan, Nabi bersabda, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah masuk Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Terus yang kedua, kapan selain Ramadan? Senin dan Kamis, pintu surga dibuka. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau pintu surga dibuka tiap Ramadan, tiap Senin, tiap Kamis, manfaatnya untuk kita apa? Wong kita ini nggak wafat, kita ini belum mati. Ya, toh juga belum kiamat. Itu pun kalau kiamat menunggu yaumul hisab. Apa manfaatnya untuk kita?
yaitu pintu surga dibuka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawabannya adalah Allah memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya bagi hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah, yang ibadah itu pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, kita buat permisalan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan buka pendaftaran. Gelombang 1 dibuka 1 Maret sampai 10 Maret. Orang yang keluar dari 1 sampai 10 Maret otomatis gak diterima. Gelombang 1 cuma 10 hari. Gelombang 2 adalah 1 April sampai 10 April. Gelombang 3 1 Mei sampai 10 Mei. Diterimanya nanti masuknya bulan Juni. Misalnya begitu. Maka orang yang melakukan pendaftaran di lembaga pendidikan tersebut di luar tanggal yang telah ditetapkan, maka dia nggak ada kesempatan. Oleh karena itu ini juga begitu. Allah membuka selebar-lebarnya di bulan Ramadan, dan Senin dan Kamis pintu surga dibuka. Allah memberikan kesempatan hambanya untuk mengoptimalkan ibadah, karena ibadah pada waktu tersebut nggak mungkin ditolak, pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya kurang lebih. Lalu yang nomor 3, lah ini yang menarik ini. Ada amalan itu diterima oleh Allah sehari 2 kali. Kapan? Subuh dan asar. Malaikat subuh, malaikat asar pergantian, yaitu tugas malaikat subuh dan asar. Malaikat subuh mencatat sampai asar, lalu kemudian malaikat asar mencatat amal kebaikan sampai subuh. Begitulah seterusnya. Lalu naik ke atas dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian yang terakhir kata para alim ulama bahwasanya Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sa'ban. Lihat dalam hadis yang kami bacakan tadi di awal, Nabi tidak menyebutkan tanggal-tanggal tertentu. Nabi tidak menyebutkan amalan-amalan tertentu. Tidak. Sehingga barang siapa di antara kita yang melakukan ibadah di bulan Sa'ban hanya pada tanggal-tanggal tertentu, amalan-amalan tertentu, butuh dalil, butuh dasar, butuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada. Makanya kalau ada orang doa nisfu Sa'ban, khusus malam nisfu Sa'ban, nggak ada doa nisfu Sa'ban. Hadisnya pun lemah, Bapak Ibu sekalian. Ada poso nisfu Sa'ban, puasa di pertengahan bulan Sa'ban, nggak ada tuntunannya. Lalu terus bagaimana caranya? Seluruh bulan Sa'ban dalam sebulan itu adalah mustajab dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi tidak menyebutkan pilih-pilih tanggal atau amalan-amalan tertentu. Silakan mengoptimalkan ibadah. Sekali lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jika hari ini adalah kajian kita terakhir karena bulan depan sudah masuk Ramadan, ya, apabila kajian ba'da subuh di bulan Ramadan itu libur, maka kita akan dipertemukan kembali insya Allah di bulan Juni. Karena di bulan Mei tentunya di awal-awal pekan pertama masih Idul Fitri, ya. Oleh karena itu maka jika ini kajian terakhir, saya mencoba untuk menuntaskan materi sebelumnya, yaitu lanjutan dari pembahasan kitab Sunanu Qallal Amalu Biha, sunnah-sunnah yang jarang diamalkan. Dan kita masih berbicara sunnah yang nomor 4 dan yang nomor 5. Sunnah yang ada kaitannya dengan masalah minum. Yang nomor 4 duduk ketika minum. Yang nomor 5 bernafas di luar gelas ketika minum. Dan minum dengan 3 kali tegukan. Nah, ini sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Baik, menurut catatan saya Bapak Ibu sekalian, kajian bulan yang lalu itu saya bagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah petunjuk Nabi sebelum minum. Ini ya. Yang kedua, petunjuk Nabi ketika minum. Yang nomor 3, petunjuk Nabi sesudah minum. Dan yang keempat, larangan-larangan seputar minum.
Nah itu. Bulan yang lalu kita telah menuntaskan yang pertama, petunjuk Nabi sebelum minum. Apa saja petunjuk Nabi sebelum minum? Ada 5. Ringkas saja karena ini sifatnya mengingatkan kembali, mereview. Yang pertama, minumlah minuman yang halal. Jangan meminum minuman yang haram. Sebab jika tidak, doa kita nggak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mengkonsumsi sesuatu yang haram, doa tidak mustajab, doa tidak didengar. Yang kedua, haram hukumnya minum dengan menggunakan bejana atau tempat yang terbuat dari emas dan perak. Kalau warnanya warna emas atau silver, perak, nggak apa-apa. Ini yang tidak diperbolehkan bahan bakunya dari emas dan perak. Yang ketiga, apabila tidak ada wadah lain, tempat lain, maka diperbolehkan memakai wadahnya orang kafir dengan dicuci terlebih dahulu sebelum dipakai. Jadi kalau kita diundang oleh seseorang, lalu kemudian kita diberikan yaitu tempat, kalau kita tahu bahwasanya tempat itu adalah tempat catering, ya mohon maaf piring, sendok atau gelas itu adalah milik pihak catering dan cateringnya seorang muslim, maka dalam hal ini nggak apa-apa tanpa dicuci. Tetapi kalau piring itu kita tahu bukan milik catering, ya pihak catering, tetapi keluar dari rumah orang non muslim tersebut, maka harus dicuci lebih dahulu, minimal tisu basah lah. Kata para alim ulama, kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang ada di atas piring itu. Ya, bisa jadi mereka suka mengkonsumsi yang haram-haram. Lalu kemudian yang keempat, tidak boleh berlebihan ketika meminum. Yang kelima, minum dengan duduk semampu mungkin. Bahkan jika lupa, ada dalil yang cukup keras. Kalau lupa, minum berdiri, lupa. Minum sambil berdiri. Kata Nabi, tumpahkan apa yang telah masuk tersebut. Lalu kemudian bagaimana hukumnya minum sambil berdiri? Ya, waktu itu bulan yang lalu saya sudah sampaikan dalil-dalil yang melarang minum sambil berdiri dan dalil-dalil yang memperbolehkan minum sambil berdiri. Kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulannya dari sekian banyak dalil yang sudah kami sampaikan bulan yang lalu, minum sambil berdiri boleh. Tidak dilarang, tidak haram maksud saya, tetapi hukumnya adalah makruh tanzih. Makruh yang tidak sampai pada batas atau tidak masuk pada haram. Makruh tanzih. Makruh yang tidak sampai haram. Ya, dibenci saja, tidak disukai, gitu ya. Jadi yang lebih afdol tetap dengan duduk. Sekarang kita akan masuk materi nomor 2, petunjuk Nabi ketika minum. Apa yang Nabi ajarkan ketika kita minum? Ada 12 Bapak Ibu. Minum aja loh ada 12 ini. Apa saja itu? Yang pertama, membaca tasmiyah, membaca bismillah ketika memulai minum. Baca bismillah, tasmiyah. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Hadisnya nomor 2108. Riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala syaitan la mabita lakum wala asya'a." Yang artinya, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya atau ketika dia akan memulai makan, termasuk minum tentunya, maka bacalah bismillah. Sebab kalau kita masuk rumah dan ketika makan atau minum baca bismillah, maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya, la mabita lakum wala asya'a. Kita tidak bisa menginap di rumah ini dan kita tidak bisa makan minum di rumah ini. Kita nggak bisa makan-makan di rumah ini karena penghuninya sudah membaca bismillah. Jadi tanpa menyertai ar-Rahman ar-Rahim, cukup bismillah. Sebab Nabi mengajarkan bacaan bismillah ini banyak sekali Bapak Ibu. Mau wudu baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Kemudian diantaranya lagi adalah yaitu ketika makan baca bismillah. Bahkan di pertengahan makan, apabila di awal makan kita lupa nggak baca bismillah,
Ingatnya di tengah-tengah Nabi mengajarkan doa Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Yang begitu ya. Lalu kemudian ketika Bapak Ibu sekalian, di antaranya adalah menyembelih hewan kurban. Bismillahi Allahu Akbar. Ketika keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika melambaikan tangan ke Hajar Aswad saat memulai tawaf atau ketika mencium Hajar Aswad, Bismillahi wallahu akbar. Begitu juga ketika mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk yaitu zikir pagi, zikir petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dan seterusnya dibaca 3 kali. Bismillahilladzi, meruqyah orang. Bismillahi arkika, dengan menyebut nama Allah kuruqyah engkau. Jadi tanpa Ar-Rahman, tanpa Ar-Rahim, banyak sekali. Lah terus yang basmalah pakai Ar-Rahman Ar-Rahim itu kapan? Kalau baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Quran. Ya, adapun selainnya Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Terus yang nomor 2, minum dengan tangan kanan. Ya, minum dengan tangan kanan. Dalilnya dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2113 riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulanna ahadukum bishimalih wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Jangan sekali-kali, kata Nabi, salah seorang dari kalian makan dengan tangan kiri, dan jangan pula minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau ada saudara kita makan dengan tangan kiri, maka ingatkan, kecuali kalau terkena uzur Bapak Ibu. Uzur. Apa uzurnya? Sakit. Mungkin tangan kanannya sakit. Ustadz kidal. Nah, tetap tangan kanan, sekalipun kidal. Karena ada orang itu kebiasaan makan tangan kiri. Ya kidal, nulis tangan kiri. Nggak apa-apa kalau masalah ini. Ya, itu. Adapun kalau makan dan minum, yaitu tangan kanan. Ya, jadi harus dibiasakan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan nomor 3. Disunahkan minum dengan 3 kali tegukan. Nah ini, tiap-tiap tegukan diselingi dengan bernafas di luar wadah. Saya berikan contoh saja, ya. Jadi ini tidak saya langsung minum ya. Saya berikan contoh aja. Seteguk berhenti, bernafas di luar gelas. Seteguk lagi berhenti, bernafas di luar gelas. Seteguk lagi berhenti, bernafas di luar gelas. Itu yang Nabi ajarkan. Kan ada orang itu Pak, Bu, minumnya kan gini terus. Nah, sedangkan dia bernafas. Itu kalau kita pernah belajar persamaan, belajar kimia, persamaan reaksi, ya, yang kita keluarkan ini CO2. Sedangkan air ini adalah apa ini? H2O, ya. Yang kita keluarkan CO2, air ini H2O. Itu kalau bertemu antara CO2 dengan H2O, persamaan reaksinya, lah tanya sendiri sama dokter kita ini, ya. Nah, beliau lebih paham. Tentunya nggak bagus untuk kesehatan. Saya punya artikelnya itu. Beberapa teman-teman dari Fakultas Kedokteran memberi saya artikel itu. Nggak bagus untuk kesehatan. Nabi yang tidak pernah kuliah di bidang kedokteran mengajarkan kita tentang sehat. Oleh karena itu, maka kalau minum, bernafaslah di luar gelas. Jangan ketika bernafas ketika minum. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nomornya 3727. Abu Dawud nomornya 3727. Yaitu bersumber dari sahabat. Nah ini, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya disebutkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa salasan wa qala huwa ahna'u
wa amra'u wa abra'u. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila minum beliau bernafas 3 kali. Maksudnya seteguk berhenti bernafas di luar gelas. Lalu dikatakan kepada beliau, mengapa? Nabi menjawab, hal itu lebih nyaman dan enak serta lebih selamat. Nah, oleh karena itu maka kita ikuti petunjuk Nabi SAW. Karena tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kok kalau ngikuti sunnah, mudah sekali, tinggal ngikut aja. Ya, itu kita ikuti orang yang sudah jelas masuk ke surga. Ngapain kita itu mengikuti petunjuk yang tidak jelas surganya? Ikuti aja orang yang sudah jelas tempatnya di surga. Manusia yang diridhoi sebaik-baik ciptaan Allah, Rasulullah, panutan kita. Ikuti aja cara hidupnya. Kenapa susah? Kenapa harus diolok-olok? Begitu loh, sunnah Nabi. Ngapain harus mengikuti sesuatu yang gak jelas? Capek, gak dapat apa-apa ibadah kita, amalan kita. Ditolak oleh Allah. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah yang aku tidak pernah mengamalkannya, amalnya tertolak. Capek kan? Ya. Waktu sudah terbuang, energi terbuang, ternyata ditolak. Kenapa? Menyelisih Rasul, tidak mencocoki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, tinggal ikuti aja apa yang Nabi ajarkan. Lalu kemudian yang nomor 5, menjauhkan gelas dari mulut ketika bernafas. Tadi sudah saya singgung. Menjauhkan gelas dari mulut ketika bernafas. Ini dalilnya disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2115. Saya bacakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fi syarabi faqala rajulun. Saya langsung terjemahkan bahwasannya Nabi melarang meniup pada minuman. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, aku melihat kotoran ada di dalam bejana. Maka beliau bersabda, tumpahkan dia. Lalu laki-laki itu berkata, sesungguhnya saya tidak puas dengan 1 kali nafas. Beliau bersabda, kalau begitu jauhkan bejana gelas itu dari mulutmu, lalu bernafaslah. Jadi tidak boleh bernafas ketika minum. Nomor berikutnya, nomor berapa? 6. Hendaknya tidak minum secara langsung dari bibir kendi atau ceret atau botol dan yang sejenisnya. Kendi, ceret, langsung. Apa itu ya? Diapakan itu? Dikokop atau dicucup, enggak tahu apa itu ya. Ya bahasanya Bapak Ibu lah yang lebih keren gitu lah ya. Sudah Bapak Ibu yang lebih tahu. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Langsung kendi begini ya, atau botol itu ya, dari almari es kita langsung. Ya, itu jangan. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2120, bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinasil asqiyah, yakni antuksara afwahuha wa yushraba minha. Rasulullah SAW melarang membuntungkan tempat air. Maksudnya apa? Memecah mulut lalu meminum darinya. Kita kalau apa ya tadi itu, meletakkan bibir ke botol atau ke ceret, otomatis memecah bibir. Itu maksudnya. Jadi nggak boleh langsung. Lah katanya para alim ulama disebutkan. Jadi apabila air itu, botol itu hanya dia yang meminumnya, maka nggak apa-apa dia melakukan. Tapi kalau masih ada orang lain yang membutuhkannya, maka nggak boleh ini dilakukan. Ya, seperti itu. Maka sebaiknya dengan gelas, lalu dia minum. Karena apa? Karena sekitarnya juga membutuhkan air yang ada dalam tempat tersebut atau dalam botol tersebut. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjutkan nomor 7. Mengedarkan gelas kepada orang yang ada di sebelah kanan dan seterusnya. Jadi kalau kita pegang kendali, yaitu makanan atau minuman, kita yang mengedarkan, maka edarkan yang di sebelah kanan dulu, bukan sebelah kiri. Sunnah Nabi demikian. Kita bawa kue, misalnya habis kajian dibagikan kue, kotakan, maka sebelah kanan dulu, kanan. Baru kemudian yang kiri. Kanan didahulukan. Ya. Kita lanjutkan ini. Saya mau tanya ini, Bapak, saya mau tanya.
Misalnya nih panjenengan lagi duduk, misalnya nih ya, misalnya lagi duduk di sebelah panjenengan kanan, sebelah kanan itu Bapak Presiden kita, atau misalnya sebelah kanan misalnya mertua, sebelah kiri Bapak Presiden kita. Ketika makanan itu diberikan kepada panjenengan, panjenengan berikan di sebelah kanan panjenengan dulu atau kiri? Kanan ya? Kanan ya? Gak apa-apa ya? Meskipun KTP gak misal kanan ya? Kanan ya? Kanan. Kecuali kita meminta izin lebih dahulu. Mohon maaf, apakah Anda mengizinkan kalau kami edarkan sebelah kanan? Itu ada dalilnya. Jadi hal ini dibenarkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, meskipun yang ada di sebelah kiri kita orangnya lebih tua, maka sunnah Nabi sebelah kanan. Kecuali kalau kita minta izin terlebih dahulu. Apakah Anda berkenan jika makanan ini kami edarkan ke sebelah kanan dulu? Ya. Jika tidak berkenan, maka dahulukan mereka. Sayangi orang yang tua. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, yaitu yang dalilnya untuk yang nomor 7, mengedarkan makanan atau minuman dari arah sebelah kanan, yaitu di dalam riwayat Muslim nomornya 2029 maksud saya. Nomornya 2029 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita lanjut nomor 8. Hendaknya pemberi, yaitu orang yang menuangkan minuman, itu minum paling akhir. Jadi orang yang mengedarkan makanan atau mengedarkan minuman, dia makan atau minum yang paling akhir, bukan yang pertama kali. Kan ada orang itu, tak pernah dhisik iku dia darong kok entek iki. Nah, ya, dia minum dulu, ya. Wes edarna. Ya. Ini kalau diedarkan habis, saya enggak kumanan, sebentar saya ngincipi dulu. Nah, nggak boleh. Sunnahnya itu dia yang paling akhir. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis Abu Dawud nomornya 3725. 3725. Kita dengarkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersumber dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Saqil qaumi akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum kepada suatu kaum, hendaklah yang paling akhir meminumnya. Nah itu. Berikutnya yang ke-9, disunahkan minum susu sapi. Sunnah minum susu sapi itu. Ya. Sunnah minum susu sapi. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan yaitu di dalam hadis, riwayatnya adalah riwayat Muslim, ya. Nomornya adalah nomor yang ke-168. Muslim 168. Kita dengarkan cerita tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah diberikan 2 cangkir yang berisi 1 khomer, 1 susu. Ya, pada malam Isra. Ini kejadian Isra Mi'raj ini. Pada malam Isra, beliau kemudian mengambil susu. Setelah itu malaikat Jibril berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu kepada kesucian. Seandainya yang kau ambil itu adalah khomer, niscaya umatmu akan sesat dan menjadi pemabuk semuanya. Tapi yang kau ambil adalah susu. Ya, bayangkan Nabi sudah mengambil susu, tapi umatnya banyak juga yang Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan kata para alim ulama bahwasanya sunnah meminum susu itu sunnah. Sebagaimana disebutkan yaitu di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Al-Hakim dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Saya bacakan aja dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi albanil baqarah fa innaha tarummu min kulli syajarah min kulli syajari wa huwa shifaa'un min kulli da'in." Minumlah susu sapi. Nabi mengatakan, minumlah susu sapi
Karena sesungguhnya sapi memakan dari setiap pepohonan. Dan susu sapi itu juga berfungsi sebagai obat bagi segala penyakit. Susu sapi adalah obat dari seluruh penyakit. Duh, ini ya, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Sebelum minum susu ada doanya. Jadi kita kalau mau minum susu itu ada doanya. Beda dengan minum air biasa. Kalau minum air biasa cukup bismillah. Lah kalau air zam-zam ada lagi doanya. Kalau minum susu apa doanya? Begini doanya. Tirukan saya semua doanya yang Nabi ajarkan, yaitu berdasarkan riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 2699. Tirukan saya doa minum susu. Allahumma barik lana fihi, barik lana fihi, wazidna minhu, wazidna minhu. Baik, artinya ya Allah, berikanlah berkah, berkahilah kami padanya dan tambahkanlah untuk kami. Maksudnya keberkahan. Jadi minum susu sapi itu berkah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ngalap berkah, mencari barokah, nggak perlu susah-susah pergi ke tempat-tempat yang dikeramatkan ya, bahkan mengalap berkah dengan melakukan perbuatan yang berbau syirik. Nggak perlu ya. Di sekitar kita banyak sesuatu yang telah Nabi sebutkan itu berkah. Banyak di antaranya ini ya, di antaranya baca Al-Quran itu berkah. Dalilnya ada di surat Shad. Di surat Shad, yaitu surat yang ke-38 ayatnya 29. Baca Quran itu berkah. Quran itu kitab berkah, sehingga pembacanya akan mendapatkan berkah. Tuh, sudah. Terus apa lagi? Di antaranya baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Itu disebutkan dalam riwayat Muslim, bahwasanya surat Al-Baqarah ini mendatangkan keberkahan kepada pembacanya. Banyak sekali. Di antaranya lagi yaitu yang mendatangkan keberkahan adalah minum air zam-zam. Di antaranya lagi makan buah zaitun, termasuk buah tin dan seterusnya. Ini semua adalah berkah. Allahu a'lam bishawab. Jadi nggak perlu kita ngalap berkah misalnya dengan pergi ke Sumur 7. Mana Sumur 7? Sumur 7 itu di kolam pemandian Cibulan, Kuningan, Jawa Barat, yang mereka meyakini minum airnya awet muda. Waduh, kalau mandi dengan air sumur itu maka akan hilang seluruh penyakit. Wah, ya, seperti itu. Ada lagi ngalap berkah ke Kiai Selamat. Mana Kiai Selamat? Kerbau putih milik Keraton Surakarta, kan gitu ya. Yang konon katanya setiap tanggal 1 Suro itu diarak sampai masuk ke dalam keraton. Yang kotorannya kebo albino ini, kebo putih ini, yaitu dijadikan rebutan karena dianggap sebagai berkah. Loh, bayangkan. Dan itu bukan rahasia lagi, ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi banyak sekali ngalap berkah yang tidak diajarkan. Ada lagi ngalap berkah dengan pergi ke kuburan orang-orang soleh, ya, kuburan orang-orang soleh yang diyakini bisa mendatangkan manfaat, menolak madharat. Ini semuanya syirik Bapak Ibu. Yang ke-11, berikan air susu yang ada pada gelas bekas bibirmu kepada istrimu. Tuh, begitu Pak. Ya. Jadi kalau kita ini para suami itu kalau setelah minum ya air di gelas itu, maka bekasnya berikan kepada istri kita, seperti itu. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah hadis, riwayatnya adalah riwayat Muslim. Nomor hadisnya adalah 248. Saya akan bacakan. Nah ini 248 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, pada suatu ketika aku sedang haid, aku minum. Kemudian gelasku kuberikan kepada Nabi. Jadi Aisyah yang meminum, gelasnya diberikan kepada Nabi. Maka beliau meletakkan bibirnya di bekas mulutku. Lalu beliau minum pula. Pernah ketika aku juga sedang haid, aku memakan sepotong daging. Setelah ku gigit daging itu, ku berikan kepada Nabi.
lalu beliau menggigitnya pula di bekas gigitanku tersebut. Masya Allah, romantis Nabi ini. Ya, romantis. Ya, seperti itu. Jadi Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya satu, rumah tangga romantis. Yang kedua, apa yang terjadi pada wanita haid itu nggak apa-apa, yang nggak boleh cuma jima. Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau istrinya haid, mereka dipulangkan. Dipulangkan kalau haid itu, dipulangkan ke rumah orang tuanya. Nanti kalau suci dipanggil lagi. Kurang ajar Yahudi ini. Iya. Jadi kalau haid dipulangkan. Kayak nggak butuh gitu. Sedangkan kalau sudah suci dipanggil lagi. Sedangkan Rasul tidak. Untuk menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi Yahudi dan Nasrani, beliau satu selimut dengan istrinya saat haid. Bahkan maaf. Nabi mencumbu istrinya sekalipun tidak jima. Nabi ingin menepis, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, menyelisih. Nggak apa-apa. Seperti itu. Bahkan sampai seperti ini, yaitu makan bergantian, minum bergantian, ya. Baik, kita lanjutkan yang ke-12. Disunahkan berkumur-kumur setelah minum susu. Berkumur-kumur. Kenapa? Kita dengarkan yaitu riwayat Muslim nomornya 306. Nabi mensunahkan kalau habis minum susu itu madmadah, yaitu berkumur-kumur seperti kalau kita mau berwudu. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dia berkata, wajibkah aku wudu setelah makan daging kambing? Rasulullah menjawab, jika Anda mau berwudu, jika tidak, nggak apa-apa, makan daging kambing. Aku bertanya lagi, wajibkah aku wudu setelah makan daging onta? Nabi menjawab, berwudulah sesudah makan daging onta. Tak, aku bertanya lagi, bolehkah aku sholat di tempat-tempat kandang kambing? Maka Nabi menjawab, yaitu, mohon maaf, bolehkah aku sholat di tempat-tempat kandang onta? Ibil ini onta. Maka Nabi menjawab, tidak boleh. Ya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, kalau di kandang kambing, Nabi bahkan menganjurkan kita, sholatlah kalian di kandang-kandang kambing. Karena kandang kambing itu mengandung keberkahan. Lalu Nabi melanjutkan, ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barokah. Peliharalah kambing, karena memelihara kambing itu berkah. Nah ini yang sudah pensiun ini, angon kambing itu berkah. Berkah, ya. Itu Bapak Ibu ada di sini yang melihara kambing. Punya kandang kambing, nggak ada ya? Berkah. Sudah pernah coba sholat di kandang kambing? Oh, belum pernah. Ya, berkah. Yang nggak boleh itu kandang onta. Kenapa? Karena sarangnya syaitan. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam riwayat yang lain, di atas punuk onta itu ada syaitan. Di atas punuknya onta itu ada syaitan. Sehingga kalau kita makan daging onta, wudu. Karena dikhawatirkan kita terpengaruh dari godaan syaitan tersebut. Lah kalau bukan daging onta, susu onta, wudu sama. Minum susu onta dalam riwayat yang lain, wudu. Kalau makan daging kambing, yang boleh wudu, boleh tidak. Terus kemudian untuk minum susu juga dijelaskan, yaitu berkumur-kumur karena dia adalah bagian dari lemak. Nah supaya tidak menempel, maka berkumur-kumur. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-13. Oh 13 ini ternyata. Rasulullah menyukai minuman yang manis dan dingin. Rasulullah itu paling suka minum yang manis dan dingin. Yang dimaksud manis di sini adalah yaitu minuman yang lezat. Apa minuman yang lezat itu? Seperti nabits. Nabits itu kalau bahasa sekarang apa itu? Infus.